Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Saya Listi Amelia Pratiwi selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang pernikahan serta pengimplementasiannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang dimana beranggotakan Alfa Adriato dengan NPM 213403106, Adelia Farah Nurfaizah dengan NPM 213403119, Listi Amelia Pratiwi dengan NPM 213403123, Lutfi Maulana Muhammad dengan NPM 213403126, dan Eka Mulyaningsih dengan NPM 213403130. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, serta penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk pengertian pernikahan akan disampaikan oleh Saudari Adelia. Kepada Adel, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai definisi pernikahan. Next. Secara etimologi, pernikahan atau perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu al-nikah yang bermakna al-wati atau bersetubuh, al-damu wal atadakul atau berkumpul masukan, dan al-aqd yang artinya perjanjian. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akan memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan dalam melakukan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan melakukan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmat. Next slide. Adapun hukum menikah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Menikah wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu menikah dapat memenuhi kewajibannya menjadi seorang suami atau istri. Hukum wajib menikah juga dikhususkan bagi orang yang telah nafsunya mendesak atau tetapi ia tidak mampu mengendalikannya dan khawatir terjerumus dalam perzinahan. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah berlaku bagi orang yang nafsunya telah mendesak, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Meskipun begitu, menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang ketiga yaitu haram. Haram menikah bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak. Haram menikah juga bagi orang yang mempunyai niat jahat akan membuat pasangannya menderita. Yang keempat yaitu makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zolim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yang yakin. Misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Syafi'iyah, hukum makruh berlaku jika orang yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh juga menurut Syafi'iyah berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan dari orang lain. Hukum yang kelima yaitu mubah. Hukum mubah berlaku bagi seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau seorang istri, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Adelia. Yang selanjutnya yaitu materi syarat dan rukun pernikahan yang akan saya sampaikan sendiri. Syarat dan rukun pernikahan dalam Islam yang pertama yaitu calon pengantin, yang dimana terdiri dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dengan syarat-syarat yaitu beragama Islam, laki-laki dan perempuan jelas kelaminnya dan jelas diketahui orangnya, tidak dipaksa, tidak sedang berihram haji atau umroh, bukan mahramnya, kemudian tidak dalam keadaan masih beristri 4 atau tidak bersuami, dan yang terakhir tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Dan untuk mempelai perempuan belum pernah dilian atau dituduh berbuat zina oleh calon suaminya. Yang kedua yaitu syaratnya wali. Wali adalah orang yang memiliki hak secara syarat untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nasab, dan jika tidak ada wali nasab, maka diberikan haknya kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan yang ada. Yang ketiga yaitu saksi. Saksi terdiri dari 2 orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Yang keempat itu ada akad nikah. Akad nikah adalah sebuah perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Dalam Islam dilakukan dengan ijab dan qabul. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan. Namun bagi tunawicara bisa dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami. Dan yang terakhir yaitu mahar. Mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Slide selanjutnya. Di dalam pernikahan, terdapat konsep muhrim. Pengertian muhrim dalam makna perempuan dari seorang laki-laki yaitu yang karena satu persusuan, yang kedua pernikahan. Bisa slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan pernikahan yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi. Kepada Lutfi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Untuk yang selanjutnya ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek yuridis. Secara yuridis, tujuan pernikahan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada fungsi-fungsi keluarga sakinah. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama itu ada fungsi individual. Fungsi individual diantaranya ada meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah. Yang kedua ada memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga menimbulkan dorongan. Yang keempat ada melanjutkan keturunan. Selanjutnya ada fungsi sosial. Di dalam fungsi sosial sendiri, keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Selanjutnya, keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama. Untuk fungsi spiritual yang ketiga, dalam fungsi spiritual, keluarga berperan dalam memberikan motivasi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan adanya hubungan harmonis antara anggota keluarga akan berpengaruh terhadap kualitas ibadahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih pada Saudara Lutfi. Untuk materi selanjutnya, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, yang dimana akan disampaikan oleh Saudara Alfa. Kepada Alfa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya di sini akan menyampaikan tentang mewujudkan keluarga sakinah. Sebelum membahas keluarga sakinah, pengertian keluarga itu sendiri yaitu sekumpulan orang dalam unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam ikatan pernikahan dan keturunan. Islam membentuk sebuah konsep tentang keluarga masyarakat dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Kata sakinah berasal dari kata akar sakanah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang aman, damai, dan penuh kasih sayang. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik, serta ditegakkan dan oleh pasangan suami istri yang salih dan salihah, yang selalu mengikuti syariat Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah terdapat 3 tahap. Yang pertama, persiapan pernikahan, yang kedua proses pernikahan, dan yang ketiga membangun keluarga. Tahap yang pertama, persiapan pernikahan. Pernikahan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu diperlukan berbagai persiapan sebelum melakukan pernikahan. Salah satunya yaitu persiapan ilmu, persiapan mental atau psikologis menghadapi pernikahan, persiapan ruhiyah spiritual, persiapan fisik, serta persiapan ekonomi atau harta. Tahap yang selanjutnya ada proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, seseorang harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya mendaftar ke kantor urusan agama atau KUA. Untuk mendaftar dan mengikuti tahap selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di pencatatan sipil atau diakui sah oleh negara. Setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimatul al-ursi. Tujuannya untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan di antara pasangan yang menikah sehingga tidak terhindar dari fitnah di masyarakat. Dan tahap yang ketiga, membangun keluarga. Setelah melaksanakan pernikahan, maka antara suami dan istri terbentuklah sebuah lembaga keluarga yang akan menempa diri dalam berbagai hal di dalamnya. Sebuah keluarga harus memahami tujuan dibentuknya sebuah keluarga. Semua tujuan keluarga ini harus menjadi pondasi dalam membangun keluarga dan menentukan arah dalam mengisi kegiatan sehari-hari di dalam keluarga. Tujuan keluarga bisa terwujud dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ilmu. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Yang keempat, komunikasi yang baik dan keterbukaan. Yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Dan yang terakhir, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Alfa yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk lanjutan dari materinya akan disampaikan oleh Saudari Eka. Kepada Eka disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi hak dan juga kewajiban. Di dalam keluarga ada yang namanya hak dan juga kewajiban. Masing-masing dari suami maupun istri memiliki hak dan juga kewajiban. Selanjutnya, definisi hak itu sendiri yaitu hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan sebelum mendapatkan suatu hak. Hak suami terdiri dari istri menjaga diri sendiri dan juga harta suami, taati dalam hal-hal yang tidak maksiat, menjauhkan diri dari mencampur sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
Sedangkan hak istri yaitu mendapatkan makanan ketika suami makan, memperoleh pakaian ketika suami berpakaian, tidak diolok-olok, tidak dipisah atau al-hajj kecuali dipisah ranjang, hak mahar yaitu harta yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah, serta hak muttah sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan. Harta ini diberikan suami kepada istri yang diceraikan. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir batin, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, serta mendidik dan juga membimbing istri. Sedangkan kewajiban istri yaitu mentaati suami selama perintah suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul dan berlaku setia kepadanya. Menjaga kehormatan keluarga mengenai harta maupun dirinya, serta selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan juga penampilan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami akan membahas materi yang kedua, yaitu keluarga sukses mendidik anak. Untuk pengertian keluarga akan disampaikan oleh Adelia. Kepada Adel, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai definisi dari keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga diambil dari kata ahlun atau ahila yang berarti senang atau suka atau rumah atau ramah. Sedangkan pendapat lain itu berkata bahwa kata ahlun ini berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Sedangkan secara istilah, keluarga berarti adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, nantinya akan dihasilkan anak dan keturunan yang sah secara hukum dan agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Adelia. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat anak sholih dan sholihah yang akan disampaikan oleh Saudari Eka. Kepada Eka, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sifat anak sholih dan juga sholihah. Yang pertama ada taat beribadah. Orang tua yang sukses mendidik anak akan menanamkan nilai-nilai keimanan dan juga ketakwaan pada anak sejak dini. Jika sudah tertanam hal ini sejak awal, maka anak akan taat beribadah. Yang kedua ada berwawasan luas. Anak yang dididik oleh orang tua memiliki pengetahuan dan juga wawasan yang luas. Hal ini karena orang tua selalu menanamkan kebiasaan belajar, membaca, dan berdialog tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, ada sopan dan santun. Anak wajib menghormati orang tua, bahkan tidak hanya orang tua sendiri, melainkan juga orang lain yang seusia atau lebih tua dari orang tuanya. Oleh sebab itu, sikap dan tingkah laku santun selalu dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang keempat, ada cerdas dan tangkas. Orang tua yang sukses mendidik anak terlihat dari indikasi anak yang cerdas dalam berpikir dan tangkas dalam bertindak dalam mengatasi masalah hidup dan kehidupan sehari-hari. Anak mampu mengatasi masalah secara mandiri. Yang kelima, ada kepekaan sosial. Anak yang baik juga perlu memiliki kepekaan yang sosial. Hal ini terindikasi melalui sikap sosial dan simpati terhadap lingkungan sosial di mana ia berada. Jika anak adalah orang berpendidikan tinggi dan sukses berkarir, maka anak akan menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki keimanan yang kuat. Yang mana anak yang sholih dan sholihah pasti memiliki keimanan yang kuat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudari Eka yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode mendidik anak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mendidik dengan memberi teladan. Orang tua sudah seharusnya memberi teladan yang baik bagi pada anak sebagai kepatuhan dalam menjalankan amanah. Dalam memberi teladan, orang tua haruslah menyesuaikan dengan perkembangan usia anak, juga harus konsisten dalam menerapkan ajaran Islam. Contohnya yaitu membiasakan diri dengan mengucapkan salam ketika pergi dan ketika kembali ke rumah. Yang kedua yaitu mendidik dengan pembiasaan.
Pembiasaan adalah upaya paling praktis dalam membentuk karakter anak. Apabila orang tua ingin anaknya berkembang dengan memiliki kebiasaan baik, perilaku mulia, dan kepribadian Islami, maka orang tualah yang harus mendidik anak dengan yang ketiga yaitu mendidik dengan memberi nasihat akan memberi pengaruh dan menancap ke dalam jiwa anak secara langsung melalui apa yang ia rasakan. Memberi nasihat dapat dikerjakan dengan ragam cara, diantaranya memberi seruan dengan lembut, berbicara disertai nasihat, dan memberi nasihat dengan berwasiat. Yang keempat yaitu mendidik dengan memberi perhatian. Mendidik dengan memberi perhatian adalah dengan melimpahkan, mengawasi, dan selalu mengikuti perkembangan akhlak. Wujud dari kasih sayang orang tua terlihat dalam koreksi kesalahan anak dengan kasih sayang, serta menyesuaikan dengan perkembangan usia anak. Tetapi untuk perhatian yang diberikan juga harus bersikap sewajar mungkin dan tidak terlalu berlebihan, tetapi juga tidak kurang. Dan yang terakhir atau yang kelima, mendidik dengan memberi hukuman. Metode ini dilakukan apabila metode yang lainnya sudah tidak dapat merubah perilaku anak, terutama jika perilakunya menyimpang dari ajaran agama Islam. Hukuman juga menjadi sikap tegas untuk mengembalikan masalah pada posisi sebenarnya. Dan fungsi dari hukuman ini yaitu memberi pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu 4 model keluarga yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi. Kepada Lutfi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu berhasil untuk melanjutkan presentasi kali ini. Yang akan saya sampaikan ada 4 model keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang kedua orang tuanya memiliki pengaruh positif kepada anaknya. Yang kedua ada keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Keluarga yang bapaknya memiliki pengaruh positif, tetapi ibunya memiliki pengaruh negatif pada anaknya. Yang ketiga, keluarga Fir'aun. Keluarga yang bapaknya memiliki pengaruh negatif, tetapi ibunya memiliki pengaruh positif pada anaknya. Yang keempat, keluarga Abu Lahab. Keluarga yang bapak ibunya memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih pada Saudara Lutfi yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu contoh keluarga sukses yang akan disampaikan oleh Saudara Alfa. Kepada Alfa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menyampaikan tentang contoh keluarga sukses mendidik anak. Salah satunya keluarga Gen Halilintar. Gen Halilintar adalah sebuah keluarga yang beranggotakan 13 orang yang terdiri dari ayah yang bernama Halilintar Anovial Asmit atau Pak Hali, terus ibu yang bernama Lenggogeni Faruk atau Ibu Gen, dan 11 anak yang bernama Atta, Sohwa, Sajidah, Torik, Abgariyah, Sa'ai, Fatim, Fateh, Muntas, Saleha, dan Kahtan. Slide selanjutnya. Tips mendidik anak keluarga Halilintar. Yang pertama, ayah adalah pusat keluarga. Yang kedua, my family, my team. Terus yang ketiga, metode homeschooling. Dan yang keempat, penguatan fondasi hak agama. Dan yang terakhir, kerjasama antar saudara atau keluarga. Slide selanjutnya. Rahasia generasi yang hebat adalah hebat lahir ditentukan oleh hebat batin, yaitu hebat pengendalian diri. Beritahukan kepada anak-anak bahwa tidak cukup baby first, ladies first, field first, fitness first, school first, eat first, tetapi dahulukan good first. Karena good first akan menyelesaikan first yang lain. One first for all, good first settle all first, ujar Bu Geni. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan dipaparkannya materi contoh keluarga sukses tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya,
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki. Pernikahan yang harmonis merupakan keluarga yang anggota-anggotanya saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.